Shalom Bapak Ibu, saudaraku semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk berdoa pagi, mengawali hari bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum kita nanti berdoa bersama, Bapak Ibu, saya rindu untuk kita membaca sedikit firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 11, 2 Korintus 11 ayat 17. Ya, 2 Korintus 11 ayat yang 17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudaraku semua. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara, Rasul Paulus menjadi salah satu rasul yang luar biasa pelayanannya. Banyak kebenaran yang dia bukakan, dia menulis banyak surat dan itu boleh memberkati kita semua. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, di dalam pelayanan Rasul Paulus ini tidak semuanya berjalan mulus. Rasul Paulus kurang lebih sama seperti kita. Kita manusia biasa yang juga ada pergumulan, ada permasalahan. Bahkan kita juga ada terlibat dalam pelayanan. Kita ambil bagian di dalam pelayanan, kita ambil bagian di dalam banyak hal. Ada perintisan jemaat, ada pengembalaan, banyak hal yang dikerjakan Rasul Paulus. Dan dari tulisan Rasul Paulus kita bisa melihat bahwa ada banyak kendala, ada banyak tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan ini ternyata tidak membuat Rasul Paulus menjadi terhenti dan kemudian patah semangat dan hilang. Nah, pagi hari kita mau melihat ada salah satu hal yang cukup menarik untuk kita bisa pelajari. Kalau di ayat tadi Bapak Saudara di 2 Korintus 11 ayat 10, di situ dikatakan bahwa dia itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Kata nama Akaya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak salah, tadi saya sudah sempat lihat di kamus, di konkordansi, itu 10 kali disebut. 10 kali disebut. Dan awal pertama kali disebut di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul 18 ayat 12 disebutkan di situ. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat bahasa aslinya Akaya, itu artinya trouble. Akaya itu artinya trouble atau masalah atau pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat relevan saat Paulus mengatakan aku tidak, kemegahanku tidak akan bisa dirintangi daerah-daerah Akaya. Artinya kemegahanku dalam Tuhan tidak bisa dirintangi oleh trouble, oleh permasalahan, oleh halangan apapun. Dan kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di Kisah Rasul 18, di situ disebutkan bahwa memang Akaya itu adalah daerah di Yunani dan pada tahun 27 sebelum Masehi itu oleh tentara pemerintah Romawi ditetapkan sebagai satu provinsi. Walaupun tempatnya lebih sempit, tetapi ditetapkan sebagai satu provinsi. Dan ibu kotanya adalah Korintus. Makanya kenapa surat ini ditulis 2 Korintus. Karena memang kejadiannya di sana. Dan Rasul Paulus di saat pemerintahan ditetapkan oleh Galio jadi gubernur di sana, di Akaya, ada pertentangan banyak. Bahkan tidak cuma orang-orang yang di luar, tetapi orang-orang Yahudi itu menolak bahkan memusuhi Rasul Paulus. Di sana dia melayani bersama Aquila, bersama Priscilla, Silas, Timotius. Dia melayani. Bahkan bagi saudara, di salah satu surat Paulus dikatakan bahwa yang pertama kali dimenangkan Rasul Paulus di Akaya adalah Stefanus dengan keluarganya. Bahkan di Kisah Rasul 18, waktu kita baca tadi itu, di situ ada keluarga Krispus, kepala rumah ibadah. Dan ada banyak lagi yang lain. Kenapa Akaya menjadi salah satu wilayah yang cukup berat dalam pelayanan Rasul Paulus? Karena Tuhan sendiri sempat datang dan mengatakan, jangan takut. Ada banyak umatku aku tinggalkan di sini. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami pergumulan, mengalami tantangan waktu melayani di Akaya. Bahkan tidak cuma pergumulan di pelayanan, tapi dalam hidupnya. Nah, sekarang kita mau melihat apa hal yang membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang
tangguh dan tidak patah semangat. Kita lihat di kalimat sebelumnya Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa demi kebenaran Kristus. Kebenaran di sini artinya aletheia, bahasa aslinya. Dan dikatakan di situ oleh kebenaran Kristus. Jadi salah satunya yang membuat Rasul Paulus menjadi kuat adalah karena kebenaran Kristus. Dan kebenaran itu sudah dianugerahkan kepada kita. Kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya membuat kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang benar atau tepatnya dibenarkan oleh Kristus. Dan kebenaran ini sudah kita miliki. Maka Rasul Paulus menyatakan, demi kebenaran Kristus, penting sekali untuk meyakini, mempercayai bahwa kita sudah dibenarkan. Kristus sudah membenarkan kita. Mungkin di dalam perjalanan rohani kita mungkin ada jatuh bangun. Dan iblis bisa pakai itu nembak kita. Tapi selama kita tahu persis bahwa kebenaran bukan karena perbuatan kita, tapi karena penebusan Kristus, pembenaran Kristus, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan bagi sudah sama saya tulis untuk renungan pagi hari ini tadi tentang kebenaran Kristus. Dan itu membuat kita menjadi punya pagar, tidak mudah untuk jatuh. Kenapa? Bahwa kita sudah dibenarkan. Pembenaran Kristus berbicara tentang karya salib Kristus, bahkan eksistensi daripada Kristus sendiri atas hidup kita. Kristus tidak jauh dari kita, dia ada bersama dengan kita, bahkan di dalam kita. Ya Sang Immanuel. Bahkan di Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan itu yang saya yakin, itu yang dirasakan Rasul Paulus. Sehingga dia punya keyakinan bahwa dia tidak bisa dihentikan. Dia tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Termasuk oleh orang-orang di daerah-daerah kaya. Jadi bukan lagi cuma satu daerah-daerah kaya. Berarti trouble-nya banyak. Ada Akhaya-Akhaya di hadapan Rasul Paulus. Dan hidup kita pun sama. Mungkin kita ada pergumulan di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Ada Akhaya-Akhaya, ada trouble demi trouble di hadapan kita. Tapi satu yang kita tahu persis, sebagai Rasul Paulus alami, bahwa kebenaran Kristus itu kita sudah miliki. Dan itu membuat kita punya posisi yang terbaik. Posisi dibenarkan. Iblis tidak bisa menuduh kita dengan dosa. Tapi kita mengalami kebenaran Kristus. Jadi hal pertama, oleh karena kebenaran Kristus. Roma 1 ayat 17. Ini yang tentang kebenaran Kristus disebutkan begini, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Atau nyata juga kebenaran Kristus. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, pembenaran dan kebenaran Kristus menjadi pijakan bagi iman kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja. Iman dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu kita lihat. Dari 11 ayat 1. Dan itu menjadi pijakan di atas kebenaran Kristus. Sehingga kita bisa bergerak leluasa dalam anugerah Tuhan. Dan ini ternyata Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sempat merenungkan, ternyata pergumulan besar anak-anak Tuhan itu sebetulnya bukan hanya dosa atau bukan dosa bahkan, tetapi ketidakpercayaan. Kalau tadi dikatakan di Roma 1:17, orang benar hidup oleh iman. Habakuk katakan bahwa orang yang benar hidup oleh percayanya. Tapi problem besar kita sebetulnya adalah ketidakpercayaan. Ada banyak janji Tuhan, ada banyak arahan Tuhan, tapi karena ketidakpercayaan, maka kita tidak sampai kepada destiny yang seharusnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di situ disebutkan Rasul Paulus katakan begini. Di dalam aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun juga. Jadi Rasul Paulus memberikan satu ketegasan bahwa kebanggaan, kemegahannya itu hanya karena Kristus. Andalan kita hanya karena Kristus. Dan itu yang bisa kita pegang. Apapun dia bisa kita andalkan. Galatia 6 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah
selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa oleh karena kita bermegah dalam salib Kristus, maka aku disalibkan bagi dunia, atau aku mati bagi dunia. Bahkan dunia mati bagi aku. Jadi tidak ada lagi pengaruh yang begitu kuat untuk menarik kita sebetulnya. Karena dunia sudah dimatikan bagi kita. Dan kita rasa kita sebenarnya sudah dimatikan kepada dunia. Oleh karena salib Kristus. Selesai sudah. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi kunci bagi Rasul Paulus. Dia tidak memandalkan apapun, trik-trik apapun, cara-cara apapun. Yang pertama, demi kebenaran Kristus. Dan yang kedua, bermegah mengandalkan Kristus. Dan itu menjadi kekuatan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu yang susah. Karena ada anugerah untuk kita bisa mengalaminya. Ada anugerah untuk kita bisa melaluinya. Problem apapun, pergumulan apapun, pasti bisa dilalui. Beberapa yang lalu Bapak Ibu, kami ketemu dengan seorang ibu di dalam satu pelayanan. Beliau hadir dan kemudian beliau mengeluh, dia katakan bahwa dia punya penyakit katarak, punya diabetes, macam-macam. Kemudian kita doakan, dan dia sebelum pulang, terus gimana Pak, harus bagaimana? Waktu saya cuma menyampaikan, udah Bu, Ibu nggak usah mengandalkan siapapun, Bu, andalkan Tuhan. Jangan menunggu didoakan Pak Pendeta atau didoakan siapapun, bisa berdoa sendiri. Gimana caranya Pak? Ibu setiap saat kalau mau berdoa, tumpang tangani matanya. Yang katarak tumpang tangani. Waktu itu kami ketemu, Komsal itu malam, dan malamnya dia pulang, sebelum jam 12 dia tidur, mau tidur, dia ingat itu, dia ditumpang tangani tangannya. Dan kemudian dikatakan, dalam nama Yesus, aku percaya kematian Yesus, aku percaya aku sudah disembuhkan oleh pilur Yesus. Waktu itu dia tumpang tangani, dan dia sempat melihat satu cahaya yang sangat menyilaukan. Dan dia yakin itu Tuhan. Jadi malam itu, di alam itu, besoknya dia telepon, Pak, saya ketemu sesuatu, gimana Ibu? Dia sangat semangat sekali. Saya malam itu tumpang tangan mata saya dan kemudian ada cahaya. Apakah itu Tuhan, Pak? Saya katakan, iya Ibu. Sesuai dengan Ibu, kepercayaan Ibu. Bukan dengan iman siapapun. Ibu kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan dia mengatakan penglihatan sudah mulai pulih. Ditumpang tangan sendiri dan ada cahaya itu. Bahkan kemudian dia tidur, dapat mimpi-mimpi, dia diingatkan kepada siapa dia sudah sakit hati. Dan Tuhan arahkan, ampuni dan selesaikan. Dan puji Tuhan, iman yang sederhana itu, dia menangkap dengan tulus kepolosannya hanya karena Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, itu berlaku bagi kita semua. Apapun yang kita hadapi sekarang, problem di keluarga, di pekerjaan, keuangan, apapun, atau sakit penyakit, atau bahkan di pelayanan, ada banyak akaya di hadapan kita. Percayalah, kebenaran Kristus dan kemegahan di dalam Kristus membuat kita sampai kepada destiny kemenangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan, memeteraikan kebenaran Kristus, kebenaran diri-Mu atas hidup kami. Dan Engkau membuat kami punya komitmen hanya bermegah kepada salib Kristus. Dalam nama Yesus, turunlah anugerah atas kami. Setiap kami yang ambil bagian dalam doa pagi hari ini, atas setiap kami Tuhan yang mendengarnya, mengalir anugerah, kuat kuasa, iman, percaya itu, untuk kami hidup di dalam kemenangan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.